juga dibutuhkan ilmu. Saudaraku, kita masih membahas Kang Deddy Mulyadi dan komplotan Habib Habaib Ba'alwi keturunan imigran Yaman. Saudaraku, terkait dengan Gubernur Deddy Mulyadi, saat ini viral dikenal sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat dan sekaligus pemimpin yang cinta lingkungan. Kecintaannya pada lingkungan yang sangat kuat di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi memiliki gebrakan dan berbagai langkah-langkah berani. Contohnya adalah berani menutup tambang ilegal, galian C, merestorasi hutan, dan normalisasi juga membersihkan sungai, memberantas premanisme berkedok ormas, berkedok ajaran agama yang viral dalam beberapa minggu ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pendekatan yang dilakukan Kang Deddy dalam membangun Jawa Barat berbasis pada ajaran Sunda. Kang Deddy Mulyadi menjadikan advokasi lingkungan sebagai gerakan politik sekaligus budaya. Dijadikan sebagai gerakan untuk melawan gerakan oknum-oknum Habaib Ba'alwi keturunan imigran Yaman yang ingin merusak budaya Sunda berkedok ajaran agama. Oknum Habib Habaib Ba'alwi yang telah memanipulasi ajaran agama, yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, yang seringkali memalsukan dalil hadis dan Quran. Ajarannya dihabisin oleh Kang Deddy Mulyadi dengan menyadarkan warga masyarakat Jawa Barat bahwa warga Jawa Barat mulia, tidak kalah dari keturunan pendatang imigran dari Yaman yang menyebutkan dirinya Habib Habaib Ba'alwi, yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Padahal yang benar Habib Habaib Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, yaitu berdasarkan ilmu nasab, sejarah, filolog, kajian perilaku, dan berdasarkan ilmu genetika melalui tes DNA. Habib Habaib Ba'alwi mengaku sebagai keturunan Nabi supaya mereka dimuliakan oleh umat Islam pribumi. Kemudian mendoktrin melalui ceramah-ceramahnya yang diklaim sebagai ceramah ajaran agama, yang akhirnya banyak kalangan yang kurang menggunakan akal sehatnya percaya pada Habib Habaib sebagai keturunan Nabi Muhammad, padahal berdasarkan tes DNA Habib Habaib terindikasi kuat sebagai keturunan Yahudi Askanesi. Jadi mustahil Habib Habaib sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kembali pada sosok Kang Deddy Mulyadi. Kalau kita mencermati tampilnya KDM atau Kang Deddy Mulyadi ini, kita merasa Kang Deddy membawa harapan baru bagi masyarakat. Tidak hanya warga Jawa Barat, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Kita membutuhkan lebih banyak lagi gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Kita menginginkan lebih banyak lagi pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi. Komitmen Kang Deddy Mulyadi secara personal layak diapresiasi tinggi. Kang Deddy Mulyadi menimbulkan kekhawatiran bagi komplotan Habib Habaib Ba'alwi keturunan imigran Yaman. Siapapun yang mendukung, siapapun yang didukung Habib, misalnya yang didukung Habib Rizik dan Habib Bahar, berdasarkan data-data terakhir yang kita tahu, mengalami kekalahan dalam semua pemilu kepala daerah. Bahkan ketika Bapak Prabowo Subianto didukung komplotan Habib Rizik, maka Pak Prabowo mengalami kekalahan dalam pemilihan presiden. Namun ketika Pak Prabowo tidak didukung komplotan Habib Rizik,
maka Pak Prabowo mengalami kekalahan. Maksud saya, ketika Pak Prabowo tidak didukung komplotan Habib Rizik, maka Pak Prabowo mengalami kemenangan, dan calon presiden yang didukung komplotan Habib Rizik mengalami kekalahan. Saudara-saudaraku, menurut kami harus ada berkelanjutan dan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Kami berharap semua kepala daerah di seluruh daerah di wilayah Indonesia ini mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi, meneladani Kang Deddy Mulyadi yang bermental merdeka. Kang Deddy Mulyadi tidak bermental jongos seperti Muhyiddin Habaib yang menjadi budak spiritual Habib. Kang Deddy Mulyadi tidak mau menjadi budak spiritual Habib Habaib Ba'alwi. Kang Deddy Mulyadi memilih melawan ajaran sesat Habib Habaib Ba'alwi. Kang Deddy Mulyadi memilih melawan doktrin Habib yang didoktrinkan melalui ceramah-ceramah Habib yang berkedok ceramah agama. Kang Deddy Mulyadi memilih untuk menjadi pemimpin yang benar-benar transformatif. Kang Deddy Mulyadi berusaha keras melakukan pendekatan single father atau petarung tunggal. Juga berusaha keras menyadarkan masyarakat Jawa Barat dan seluruh Indonesia agar ikut berkontribusi melakukan pendekatan kolektif kolegial, pendekatan systemic environmental leader, pemimpin perubahan yang sistemik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gaya leadership atau kepemimpinan KDM atau Kang Deddy Mulyadi memiliki keunggulan yang memberikan dampak besar. Pertama, kemampuannya bertindak cepat tanpa hambatan birokrasi, memungkinkannya untuk menerapkan langkah-langkah lingkungan secara langsung. Contohnya, intervensi cepatnya dalam pembongkaran hibis fantasi dan tempat wisata lainnya di puncak. Diharapkan bisa mencegah banjir dan kerusakan lingkungan lebih lanjut. Kita berharap pesantren Rizik, kita berharap pesantren Rizi yang berdiri di atas tanah PTPN juga dibongkar. Kita tunggu untuk hak tersebut. Tindakan Kang Deddy Mulyadi yang sangat mengharukan kita semua adalah keterlibatan Kang Deddy Mulyadi secara langsung dalam membersihkan Sungai Citarum, Sungai Cipalabuan, dan lain-lain. Tindakan Kang Deddy Mulyadi tersebut tidak hanya memberikan hasil nyata, tetapi juga mengedukasi, juga tentu saja berhasil menginspirasi keterlibatan publik semua lapisan masyarakat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan KDM atau Kang Deddy Mulyadi sangat berakar pada kearifan lokal, berbasis kearifan ekologis Sunda yang tentu saja menekankan keseimbangan antara aktivitas manusia dan alam. Pendekatan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi adalah pendekatan budaya. Hal ini memberi Kang Deddy Mulyadi energi dan kekuatan ideologis sehingga kredibilitas Kang Deddy Mulyadi meningkat. Citra dan personel branding Kang Deddy Mulyadi semakin baik di mata masyarakat, menjadikan Kang Deddy Mulyadi terhubung dengan warga Jawa Barat yang mayoritas bersuku Sunda, dan memastikan bahwa tanggung jawab lingkungan menjadi nilai bersama. Tanggung jawab bersama bukan sekedar kebijakan yang dipaksakan pemerintah otoritas. Moral Kang Deddy Mulyadi sangat kuat. Daya tarik Kang Deddy Mulyadi di tingkat akar rumput memiliki diferensiasi, membedakan Kang Deddy Mulyadi dengan politisi konvensional. Politisi konvensional seringkali lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada kepentingan ekologi. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi diupayakan untuk institusionalisasi. Semua sektor kelembagaan wajib mendukung Kang Deddy Mulyadi.
Sehingga jika ketika Kang Dedi tak lagi menjabat gubernur lagi, ada jaminan bahwa pemimpin berikutnya akan melanjutkan upaya lingkungannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dukungan kelembagaan yang kuat kepada KDM atau Kang Dedi Mulyadi adalah keniscayaan dan sangat urgent. Kang Dedi Mulyadi wajib didukung dalam upaya formalisasi hukum yang mengatur isu-isu penting seperti deforestasi, polusi sungai, dan penggunaan lahan. Kang Dedi Mulyadi wajib didukung dalam upaya memperkuat lembaga lingkungan dari tingkat desa hingga provinsi, agar lebih efektif dalam menegakkan peraturan yang ada. Kang Dedi Mulyadi wajib didukung dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam pendidikan sejak TK hingga universitas. Dan program masyarakat sejak tingkat RT harus menjadikan prioritas. Dengan demikian diharapkan kesadaran lingkungan dapat tertanam dalam generasi mendatang dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Kita dukung Kang Dedi Mulyadi dalam membangun koalisi yang lebih luas dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, dunia usaha, kelompok masyarakat sipil, pegiat lingkungan, dan institusi akademik. Dengan demikian, diharapkan bisa meningkatkan legitimasi dan daya tahan kebijakan dari Kang Dedi Mulyadi, bisa memperluas pengaruhnya di tingkat global, partisipasi dalam forum global seperti Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP, dapat menjadi sarana untuk mengadvokasi peran Indonesia dalam keberlanjutan, saya ulangi, dapat menjadi sarana untuk mengadvokasi peran Indonesia dalam keberlanjutan sekaligus mendapatkan pengakuan internasional. Selain itu, kemitraan dengan organisasi lingkungan internasional seperti WALHI, Greenpeace, WWF, dan UNEP dapat membuka peluang untuk melaksanakan proyek-proyek konservasi berskala besar. Tidak kalah penting, KDM juga dapat berkolaborasi dengan pemerintah asing yang menyediakan pendanaan iklim, sehingga berbagai program lingkungan di tingkat lokal dapat didukung oleh sumber daya global. Melalui kombinasi langkah-langkah institusional, kolaborasi lintas sektor, dan diplomasi internasional, KDM dapat mengubah pendekatannya dari berbasis individu menjadi lebih sistemik dan berkelanjutan. Dengan begitu, inisiatif lingkungannya tidak hanya akan memberikan dampak jangka panjang di tingkat regional, tetapi juga menjadi model yang dapat diadopsi secara nasional maupun global. Transformasi ini dapat memastikan bahwa visi lingkungan KDM terus berjalan, bahkan setelah masa kepemimpinannya berakhir, menjadi pemimpin lingkungan sistemik. Meski pendekatan single fighter, KDM telah memungkinkan intervensi lingkungan yang cepat dan berdampak. Model ini memiliki risiko berkelanjutan tanpa menginstitusionalisasi kebijakan dan membangun aliansi di tingkat desa hingga nasional, dan terlibat dalam diplomasi global. Pengaruh KDM mungkin tetap terbatas dan rentan terhadap
perubahan politik. Dengan menanamkan visinya ke dalam kerangka kebijakan sistemik, membentuk kemitraan multisektor, dan mengadvokasi di tingkat nasional, bahkan internasional. KDM tidak hanya dapat memastikan kesuksesan jangka panjang kebijakannya di Jawa Barat, tetapi juga memposisikan dirinya sebagai figur lingkungan global. Jika berhasil, KDM berpotensi bergabung dengan Time 100 Climate, jajaran pemimpin lingkungan paling berpengaruh di dunia, sehingga menempatkan Indonesia di garis depan upaya global penyelamatan bumi yang berkelanjutan. Demikianlah saudara-saudaraku yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!